Ya, jadi satu harian ini kota Gangnam ya. Ini sekitar ya area stasiun subway nomor 9. Tuh, dari pagi dari kafe buka, ini kafe rame banget, gengs. Pengen mama kopi-kopi, tapi habis operasi kalau bisa tidak mengkonsumsi kafein. Kayak gitu, jadi agak-agak sedih. Orang-orang pada jalan gitu. Quality time. Jadi makin rindu sama yang jauh di Mato kan. Tuh kayak gini. Ya udah, mama ini karena tadi dibawain kakak Menta. Kalian juga kayak mama nggak senang gitu kalau kayak meratin orang di jalan lagi kita duduk-duduk? Aku sama abang demen, kita sama-sama suka kayak gitu, meratin orang lewat gitu kan. Ini satu grup sama semua, ini jaketnya nih hitam semua kayak gitu. Jadi ngelihat gitu aja rasanya relax gitu loh, orang lewat-lewat lalu lalang. Aku nggak tahu minggu depan gimana, semoga jauh lebih baik. Ini sih udah hari ketiga, update hari ketiga setelah operasi, dan puji Tuhan jauh lebih baik ya pastinya dari hari pertama. Oh my god, itu KO sekali. Dan kemarin pas pindah kamar juga KO ya, masih setengah-setengah lah gitu ya. Ini juga bengkak-bengkaknya masih ya. Ini aku mau minum pumpkin juice, ntar aku kasih lihat kalian. Walaupun sudah pernah aku kasih lihat ya, tapi mungkin ada yang baru-baru nonton biar up to date kayak gitu. Jadi pumpkin juice ngebantu untuk kita penyembuhan, recovery, dan ngebantu menghilangkan cepat bengkak-bengkak akibat operasi. Jadi memang pipi jadi cabi, semua jadi cabi gitu. Walaupun memang aku aslinya cabi ya. Jadi bayangkan habis operasi double cabinya. Ini kemarin tangan susah digenggam ini, sampai mau ambil darah itu susah gengs karena nggak nemu, bengkak begitu. Ini yang bikin capek dan yang sakit itu harus bungkuk. Ini yang nggak bisa, sakit banget gengs, nggak tahan. Jadi aku mau jalan pun nggak tahan gitu loh. Kalau bisa duduk aja terus gitu, karena kan nggak bisa rata banget gini kan, harus agak-agak bungkuk. Itu yang aduh sakit di sini nih, sakit banget. 2,000 years later. Hai. Tuh ini update mama hari keempat setelah operasi. Jadi hari ini udah lebih baik ya. Bagian yang dioperasi itu kita lebih gimana gitu ya rasanya. Nggak berasa dari kemarin, kayak udah enak aja gitu ya. Coba memang trouble-nya di mama itu jalan. Jadi memang harus bungkukan, nggak boleh tegak kayak gitu. Dan ini tulang pinggul sakit banget karena posisi tidur dan posisi jalan pun susah ditemuin. Tidur yang enak gitu kan, soalnya kakinya harus diangkat ke atas kayak gitu biar sirkulasinya lancar, sirkulasi darahnya, sama juga supaya jahitan tummy tucknya itu kita nggak stretch. Jadi kita tidurnya nggak rata gitu loh gengs. Jadi harus agak bengkok kakinya supaya jahitannya pun tidak ketarik gitu kan. Kalian ngebayangin ini pasti udah yang gimana, merinding-merinding disco gitu ya kan. Nah terus jalan, ini dia nih, udah posisi tidur susah, terus jalan juga mesti bungkuk. Jadi ini sakit banget beneran. Yang sakit itu justru jalan bungkuk sama tidur. Sementara operasinya sendiri itu fine-fine aja gitu loh gengs. Kalau kalian lihat ini rambut mama coklat-coklat, ini hasil kemarin di salon. Memang kalau dilihat kayak nggak ada perubahan, tapi kalau detail sih gitu kelihatan kok ini ada perubahan di rambutnya mama. Karena juga kemarin tuh stylistnya bilang kalau terlalu ekstrim, sementara aku belum pernah sama sekali rambutnya diwarnain, yang ada ntar kagok kayak gitu. Ya udah, nah jadi begini nih. Kalau terlalu bungkuk makin sakit. Jadi aku sesuaikan dengan body aku dan tingkat sakit yang bisa aku tolerir gitu ya. Kalau semakin bungkuk justru aku semakin sakit. Ada yang mungkin makin bungkuk makin enak. Nah kalau di aku
harus gini, jadi jangan bungkuk banget. Ini masih bisa ditolerir gitu, walaupun ya tetap aja agak ya sakit-sakit, nggak enak gitu. Itu di bawah The Cafe Bean udah buka, aku udah lihat ada orang yang masuk ke dalam ya, karena aku harus minum obat jadi harus pergi sarapan kayak gitu. Nah, aku harus sarapan, harus minum teh tuh. Terus semalam ada eksiden sebenarnya kemarin ya, itu sore-sore, jadi mau baring-baring lagi kerja gitu ya, sambil ngerjain kerjaan. Aduh. Rupanya selangnya copot, jadi aku nggak sadar dong. Wah, bercak darah di tempat tidur. Waduh. Jadi belum dapat posisi yang enak gitu loh, gengs. Kalau jalan gitu kayak gimana. Kemarin aku jalan kayak setapak gitu aja yang udah aduh ngos-ngosan banget, sakit banget gitu loh. Rasanya pincuku satu lagi kayaknya di dalam sana ya. Oke. Biar kelihatan lebih seger gitu kan. Nah, jadi pas mama lagi kerja gitu, santai aja duduk gitu kan. Duduk tapi kaki ditekuk gitu ya, gengs ya. Kalau duduk dia enak banget loh. Cuma kan kita nggak mungkin tidur dengan posisi duduk ya. Itu juga tulang pinggul itu habis banget gitu loh, dihantam gitu kan. Jadi memang sampai sekarang tuh coba-coba posisi tidur yang mana yang enak. Itu sudah sampai nonton YouTube-nya orang, klinik-klinik gitu kan. Kalau habis tummy tuck itu seperti apa bagusnya posisi tidur dan posisi jalan. Memang rata-rata mereka kasih lihat posisi jalan, yang penting jangan tegak aja gitu. Posisi jalannya agak bungkuk gitu, jadi nggak bungkuk banget gitu loh. Itu kan apalagi body kita menopang gitu ya, berat gitu kan, jadi makin berat lah itu topangannya si pinggul kurasa. Jadi kemarin aku jalan kayak gitu sepertinya salah gitu loh. Jadi memang harus menyesuaikan dengan body masing-masing, enaknya, comfortnya, jalannya seperti apa kayak gitu. Jadi dicoba. Jadi aku kemarin coba-coba sama tadi malam tuh subuh-subuh ya, terbangun. Coba. Oh kayaknya ini oke sih, bisa lah. Dengan posisi seperti ini aku tuh jalan sekian jauh kayaknya. Kalau yang kemarin itu aku sama si kakak keluar dari klinik aja itu mau ke Burger King. Tuh rasanya kayak pinggulku tuh udah mau copot, mau lepas dari bodiku gitu loh, gengs. Kayak udah mau rontok kayak gitu. Nah kan, jadi kemarin itu kejadian ini tuh kira-kira 2 jam setelah cleaning service dari sini, bayangkan. Aduh aku gak enak banget. Jadi aku langsung laporan sama tim. Cuma kan mereka udah dari sini ya, jadi nggak mungkin balik kayak gitu. Tapi aku sih no problem, nggak masalah kok. Cuma gak enak aja nanti pas mereka mau bersihin ada bercak-bercak darah, kok nggak laporan, kok udah kering dibiarkan kayak gitu loh maksudku. Tapi nggak ada nomor yang bisa dihubungi, jadi I don't know. Sama di bagian ini kan pijamanya mama ya, di bagian sini selimutnya gitu tuh kayak gini. Selebihnya sih enggak gitu doang ya, kayak gitu. Untung aja nggak banyak. Selang yang sebelah kiri, untung yang sebelah kiri, soalnya yang sebelah kanan tuh darahnya lebih banyak dan lebih dark lagi. Tuh ada untung-untungnya. Jadi tim tuh yang gak enak banget, aduh kakak nggak apa-apa tuh tempat tidurnya bercak darah. Kalau aku pribadi sih no problem ya, enak sama ini aja, pihak VIP room kayak gitu. Lebih ke situ aja sih. Gini mah udah kering juga nggak masalah aku mah. Atau juga cuma pakai pijama kan di sini, no problem. Udah keadaan kayak gini tuh, ini dia sembunyi di dalam sini nih kantong-kantong darahnya. Jadi supaya kalian tetap update ya, mama updatein ke kalian tiap hari. Jadi ini hari keempat setelah mama dioperasi. Begitu. Tangannya masih cabi, pipinya masih cabi. Masih cabi-cabi. Jadi kira-kira ini hilang tuh bisa sampai 2-3 mingguan baru kembali seperti semula. Ya udah.
Kalian ready mau keluar sama mama karena aku harus sarapan. Ini perut udah keroncongan. Aku juga udah minum ini satu obat untuk melancarkan pencernaan kita. Sama aku harus nyiapin segala obat-obat yang mesti aku bawa. Soalnya makannya nanti begitu udah kelar sarapan kayak gitu. Ya udah, ini mama siap-siap dulu ya. Yeay. Oh, kafenya masih tutup. Kita lihat keluar. Gak bisa, semua ditutup. Gak bisa keluar. Harus B1 kayaknya. Coba lihat. Tuh, jadi harus keluar dari basement. Wah, dingin banget. Oke, itu udah langsung Burger King. Oke deh, aku cari kopi cafe kemarin, kayaknya is okay. Coba ya, jalan pelan-pelan. Tuh, jalan-jalan sendiri. Udah buka apa belum? Masalahnya. Ayo. Semangat, semangat. Let's go. Dingin, Bo. Oh, sepertinya udah buka. Yeay. Puji Tuhan banget, dan ternyata kafenya udah buka. Jadi kita harus order dulu. Tapi ini asli, kalian lihat itu jalan cuma berapa langkah aja, tapi pinggul mama itu udah berasa sakit banget. Karena memang jalan bungkuk itu bener-bener menyakitkan sekali ya. Sakit banget ini pinggang, ini pinggul kayak mau copot. Jadi aku duduk dulu bentar. Setelah duduk, finally mama sanggup untuk mengorder. Memang di sini banyak yang buy machine kayak gini ya, ada mesin-mesinnya gitu. Tapi ternyata order di mesin ini tidak bisa bayar cash. Jadinya untung ada pengunjung datang, pas di sebelah mesinnya ada mesin lagi yang free. Itu aku mau bayar cash, terus dijelasin gak bisa. Sementara aku tuh sudah minta tolong sama pegawainya, tapi pegawainya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi nggak ngerti, bener-bener nggak paham apa yang aku bilang, dan dia juga nggak bisa nyautin gitu kan. Untung ada pengunjung ini, jadi beliau yang bantu mama komunikasi antara mama dan si karyawan cafe kayak gitu. Akhirnya bisa order sama dia apa yang mama mau. Like this. Jadi mama pengen roti sama minum teh gitu deh pokoknya. Dan ini orderannya mama, udah ready. Rupanya di luar ekspektasi aku. Jadi tulisannya itu potato bread kalau nggak salah ya. Kalau tehnya enak banget, itu green tea. Dan aku pikir potato bread ini rasanya salty gitu ya. Rasanya keasin-asinan. Aku udah ngebayangin kayak kroket gitu kan. Memang bentuk roti tapi asin gitu loh, nggak manis. Dan ternyata ini manis, jadi rasa potatonya itu lebih kerasa ubi. Jadi bisa kalian bayangkan roti diisi dengan ubi. Tuh rasanya manis-manis, dan ini mengingatkanku juga dengan rasa feeling onde-onde. Kalian tahu kan onde-onde kacang ijo kupas itu yang kuning? Ini kayak gini banget rasanya loh, padahal itu potato. Unik sih, tapi lumayan lah. Lumayan bisa dimakan. Gengs, udah kelar sarapan. Mama mau ke minimarket, mau beli sup. Jadi nanti tinggal seduh dengan air panas aja. Karena di dekat kamar tuh ada dispenser ya. Ayo kita ke minimarket yuk. Cari sup.
Jangan yang pedas-pedas. Yeay, we made it. Yuk kita pulang. Dingin, Bo. Ini udah sampai tuh. Dingin. So, mama belanja hari ini. Kebetulan ini nasi. Beli 2 dapat 3 ya. Jadi beli 2 plus 1 gratis. Sama ada ramen. Jadi ntar kalau nggak kuat untuk jalan keluar. Karena di luar tuh dingin banget, gengs. Kalau nggak kuat jalan keluar, aku sih pengen makan sup yang kemarin ya. Tapi aku harus tukar uang dulu. Kayak gitu. Bakal ke hotel. Hotel di sebelah ya, di sini. Cuma 3 bangunan dari bangunan ini aja. Terus aku pengen jalan ke jalanan yang ini nih, bagian sana. Jadi hari ini aku nggak nge-me time sama Kak Mega karena dia udah ada janji sama salah satu temennya, si Lita sama Kakak Ina. Jadi bakalan jalan kemana gitu ya. Mama sih lebih baik bed rest aja kayak gitu. Paling jalan-jalan sedikit sekitar sini, atau kalau udah sanggup mungkin ke arah stasiun. We will see. Cuaca pun dingin banget ya, daripada aku ntar batuk-batuk, flu, bapil. Jadi lebih baik mikirin kesehatan yang utama. Tuh, dan hari ini tadi tehnya mama sisa, nggak habis. Ternyata Mega Cafe ini si Itzy dong, ini pasti Zoe senang banget ngeliat. Nanti aku bawain buat dia deh dari Mega Cafe karena dia demen banget sama Itzy. Gitu. Jadi karena sisa, terus tempat kita ini ada dispenser. Mama take away ini sisa tehnya mama tadi. Terus di lantai 10 tuh ada mereka sediain teh juga. Kayak gitu, aku nggak ada prepare teh sama sekali. Jadi kalau mau minum teh tinggal taruh di cup ini aja. Air dan seduh tehnya deh. Like this. Aku kedengaran masih ngos-ngosan banget, emang beneran. Sakit operasinya nggak seberapa, sakit pinggulnya ini yang luar biasa. Yuk kita taruh belanjaan ke sana. Yuk. Biar nggak berantakan banget ini kamar. Yuk nenek-nenek opung-opung. Harus tetap bisa jalan. Nah, dan di sini juga di kulkas ada beberapa botol minuman ya. Ini yang udah kosong, tapi mama refill aja sendiri kayak gitu kan. Dispensernya bisa air panas, air hangat, dan air dingin. Sama ada es batu juga. Karena tadi sejaman mama sudah duduk doang di cafe, ini mau agak rebahan dikit ya supaya pinggulnya lebih enakan. Yes, oke deh. Semua obat juga tadi sudah mama minum. Udah dan istirahat sekarang.